Selamat siang setengah sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dari rekan kita CGT Angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau suri tauladan bagi kita dalam berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun di sini acaranya adalah diseminasi CGP Angkatan 7 dari Bu Lina. Terima kasih sudah menyempatkan dan hadir di undangan resmi ya Bu Lina ya, di undangan resmi, dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa bergabung di acara diseminasi CGP Angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja mungkin ini nanti bisa saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Lina. Tapi sebelum saya serahkan, mungkin kita membuat kesepakatan kelas dulu. Barangkali Bapak Ibu dari Bapak Ibu ada kesepakatan kelas dulu, atau HP di silent, atau kalau kita keluar izin dulu atau seperti apa, monggo Bapak Ibu disepakati dulu ya. Kita membuat kesepakatan kelas karena ini juga merupakan dari bagian budaya positif di modul 1.4. Kira-kira sepakatnya seperti apa ini Bapak Ibu? HP di silent yang pertama Bu, di checklist. Apalagi selain HP, boleh nggak Bu, boleh nggak izin keluar mau ke kamar mandi gitu? Boleh nggak kita izin keluar? Kira-kira Bapak Ibu disepakati saja. Boleh. Di checklist lagi Bu Lina ya. Jadi izin keluar, izin dulu ya, tidak boleh langsung meninggalkan tempat kalau belum selesai. 2 saja cukup? Oke. Karena waktunya ini juga sudah terlalu siang, jadi langsung saya serahkan kepada Ibu Lina selaku CGP Angkatan 7. Mari kita ikuti diseminasinya dan kita ambil praktek baik yang sudah didapatkan oleh Bu Lina dari CGP Angkatan 7. Silakan Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menghadiri kami. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama mengulang yang sudah disampaikan Bu Ula, patut kiranya kita mengucapkan puji syukur kepada Alamin karena sampai hari ini walaupun cuacanya panas, Bapak Ibu guru masih dalam keadaan insya Allah sehat lahir batin jiwa raga dan hadir sepenuhnya dan untuk mengikuti undangan saya dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah SDN 1 Karangharjo. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti, dan semoga kalau kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Langsung saja Bapak Ibu ya. Siang ini saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah, di mana hari ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan dalam rangkaian pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Oke, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, kira-kira apakah selama ini di sekolah kita di SDN 1 Karangharjo Lembor ini sudah terlaksana yang namanya budaya positif? Sudah ya, sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang
sudah kita laksanakan bersama. Nah, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah pengalaman dan pembelajaran. Nanti insya Allah ini akan kami bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan perubahan cara pandang dan berpikir tentang sekolah dan murid-murid yang harus selalu mendapat keberpihakan maksimal. Ini singkatnya, pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Kira-kira seperti itu nih Bapak Ibu. Dalam konteks ini, Stephen R. Covey atau Principle Central Leadership 1991 dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini kita sedikit mengulas tentang hakikat pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, yang dimana sudah kita tahu siapa Bapak pendidikan kita. Nah, Ki Hajar Dewantara, dimana Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah pelayanan terbaik kepada murid, berpihak kepada murid, memberikan kesempatan belajar kepada murid agar murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau dulu kita belajar, kalau zaman saya waktu saya jadi siswa, murid itu harus mengikuti apa kata guru. Betul apa betul? Yeah. Murid harus mengikuti apa kata guru. Nek guru ini ngomong gak oleh dolanan, ya ojo dolanan. Ya, seperti itu. Bahkan kita menuntut siswa untuk mengikuti apa yang kita arahkan. Target kita tentukan, kita mengatakan bahwa murid itu pintar ketika dia mendapatkan nilai 100. Dulu begitu. Kita tidak pernah melihat bahwa mungkin pada bidang akademik dia lemah, tetapi di bidang non-akademiknya dia lebih unggul. Dan kita suasana belajar menjadi kaku. Karena apa? Ya murid harus mengikuti kita, kan seperti itu. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya gimana? Kalau kita di tengah kota misalnya, kita ambil contoh sekolah yang di kebun. Kalau di kebun itu ya kalau saya ngambil contoh di SD di kebun mungkin banyak karang hidrinya. Nah, kita bisa sesuai dengan kodrat alamnya, maksudnya kita bisa mengajak murid terjun langsung untuk bagaimana caranya menanam sayuran, bagaimana caranya merawat, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Kalau kita gimana? Karena sekolah kita ada di kota, bagaimana? Mungkin dikasih diberi wawasan bagaimana cara menyeberang jalan yang benar agar tidak membahayakan dirinya juga tidak membahayakan orang lain. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Kalau itu kodrat zaman, ya harus disesuaikan dengan zaman. Kalau dulu anak sekolah bawa HP di sini, betul apa betul? Nih, coba HP, nggak boleh bawa HP, mengganggu konsentrasi. Ya, kalau sekarang, oke, dulu nggak ada HP, bawa mainan mungkin, nah, bawa mainan nggak boleh bawa mainan, ganggu pelajaran perjalanan kan gitu. Tapi kalau sekarang bawa HP sesuk berburu pakai kuisis. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Kira-kira seperti itu. Nah, stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia, di situ banyak sekali ya Bu. Stimulus respon tentang dunia, ada realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi itu persamaan dan perbedaannya tentang stimulus dan teori kontrol. Di stimulus semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini adalah stimulus respon tentang dunia, dan teori kontrol tentang dunia cenderung bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku yang mengacu pada nilai-nilai universal atas kesadaran diri dalam diri sendiri, atau yang disebut dengan motivasi intrinsik berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain maupun terhindar dari teguran maupun hukuman. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan dan diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa sih yang menjadi unsur-unsur dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi unsur-unsur ini adalah yang diharapkan ada pada siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya motivasi perilaku dunia. Motivasi belajar adalah suatu dorongan bagi siswa yang mampu terjamin dalam berlangsungnya aktivitas akademik sehingga terjadi perubahan dalam diri siswa, baik sikap pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya. Peran utama dalam motivasi dalam belajar siswa menentukan hal-hal yang dijadikan sebagai penguat belajar, memperjelas arah belajar yang tidak dituju, menentukan berbagai jenis bagian pada rangsangan belajar, menentukan kesungguhan dalam belajar. Yang menjadi peran utama dalam motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau dalam pembelajaran, kesandapan dalam pembelajaran, keadaan pembelajar, keadaan lapangan belajar, unsur-unsur keadaan belajar atau pembelajaran, serta yang terakhir adalah usaha guru dalam pembelajaran. Oke, saya maklum Bapak Ibu karena memang jam siang, habis makan agak sedikit redup, kita ice breaking sebentar ya. Nggak apa-apa, walaupun volume dalam masing-masing kursinya tidak sama, tidak apa-apa. Sebelah selatan, sebelah utara, maaf, sebelah utara ini ting, ting, ya ini tang, ting, tung, tang, tang, ting, tung, tang. Sekali lagi, tang, ting, tung, tang. Oke, jadi suaranya tang, ting, tung, tang, begitu. Sekarang kita coba. 1, 2, 3. Ting, tung, tang. Ya, fokusnya di jari saya, bukan pada apa yang saya tunjuk. Ya, sama lagi. Tang, ting, tung, tang. Oke, lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga walaupun tidak seberapa, semoga bisa membangkitkan lagi semangat untuk belajarnya. Selanjutnya kebutuhan dasar. Manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar yang kami bahas di sini adalah bukan kebutuhan dasar sandang pangan papan, bukan, beda konsepnya ya. Di sini kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, usaha atau upaya-upaya setiap manusia dalam bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berinteraksi, rasa kasih sayang dan ingin diterima, rasa ingin untuk diterima itu pasti ada dalam masing-masing diri manusia. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini mungkin memang jarang diungkapkan, ya, jarang sekali diungkapkan.
Aku pengen orang mengakui bahwa saya ini pintar dalam hal ini, jarang untuk diungkapkan. Tetapi sejatinya itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa dimungkiri. Setiap manusia butuh akan itu, ya, walaupun tidak diungkapkan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, pasti kebebasan. Negara sudah membebaskan kita untuk menentukan kita beragama, kebebasan untuk belajar. Maka dalam diri manusia juga kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan dasar. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang dalam hal apapun, walaupun sedang dalam suasana mungkin sedang ada masalah, tetapi kita tetap membutuhkan yang namanya kesenangan. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini adalah lebih kepada peran kita dalam menyikapi masalah-masalah yang ada atau yang timbul pada siswa-siswi kita di sekolah. Ya, jadi setelah ini monggo nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi diri selama ini ketika Bapak Ibu menemukan permasalahan-permasalahan pada anak didik kita. Selama ini yang Bapak Ibu terapkan itu posisi kontrol yang mana? Kita ulas satu persatu. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dewan dosen dengan pendekatan restitusi. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, hukuman verbal atau fisik. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu kepada murid-murid, maka posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan adalah sebagai seorang penghukum. Dampaknya apa? Dampak pada murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Apalagi kalau kita di sekolah dasar, kalau murid yang sudah kelas tinggi 4, 5, 6, kalau kita melakukan hal yang demikian, pasti anak murid kita akan merasa awas, tak kita ini guru kan gitu. Paling enggak dicelok kalau kita panggil dalam walaupun gurunya tahu, karena mereka sudah memiliki rasa dendam karena mari diketak, mari digepuk, mari diapakan, terus pura-pura nggak kelihatan aja, pasti akan ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru mengatakan hal-hal tentang kesalahan yang seolah-olah hal itu membuat guru menderita. Contohnya seperti ini. Misalnya kita meninggalkan kelas, misalnya sebentar karena ada rapat atau kita ada tamu, kita meninggalkan kelas, kita berpesan pada murid, kerjakan ini, tolong jangan ramai, jangan keluar kelas kalau tidak ada perlunya. Namanya murid, anak-anak pasti kaketan sejaluro di dalam kelas itu pasti akan ada yang jadi istilahnya lebih seperti itu. Jadi mempengaruhi teman-temannya, mempengaruhi teman-temannya seperti itu. Nah, jadi provokator. Jadi temannya yang fokus akhirnya menjadi tidak fokus, dijak balanan, dijak ngobrol, pasti akan ada seperti itu. Akhirnya salah satu teman adalah lapor, Bu, di kelas anak-anak rame. Kita dengan perasaan sedikit jengkel pasti masuk ke kelas dengan berperilaku menentukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tahu, dengan kamu ramai seperti itu, guru dimarahi kepala sekolah. Yang jelek itu berguru dikira tidak bisa mengajar kalian di kelas. Pelan, tanpa membentak-bentak sama anak-anak, dengan pelan, tetapi kalimat yang kita ucapkan seolah-olah apa yang dilakukan anak-anak adalah membuat kita menjadi orang yang bersalah, membuat kita menjadi orang yang nantinya akan mendapatkan dampak dari apa yang mereka perbuat di dalam kelas. Nah, pembuat rasa bersalah pun juga memiliki dampak kepada murid kita. Murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Ternyata yang seperti itu justru kurang baik nih Bapak Ibu. Akhirnya aku ngomong Bu Rina atau Bu Alfi sampai kepala sekolah terus aku tak pernah ke lapor. Akhirnya anak menjadi pasif. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana.
Padahal sebetulnya kita sedang mengidentifikasi kenapa kamu sampai melakukan hal seperti itu. Tapi dengan kita memposisikan diri sebagai teman, bukan lagi sedang memberikan hukuman kepada murid kita. Sepertinya yang seperti itu sering saya tahu di sini Bro ini dan Bro Yudis. Sering seperti itu. Jadi diajak ngobrol, pendekatan persuasif. Kalau saya lebih ke pembuat merasa bersalah. Seringnya saya seperti itu. Belum bisa memposisikan diri sebagai teman. Menurut saya belum bisa. Nah, dampaknya apa? Murid akan bergantung pada satu orang, tidak mandiri dan tidak berpikir sendiri. Ternyata walaupun kita sudah melakukan yang menurut kita baik, juga ada dampak pada murid kita. Ngalem, bahasanya ngalem. Akhirnya ada apa-apa yang dicari, ini mana, tulis mana, ya seperti itu. Ya selanjutnya adalah memantau. Suara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau pun tidak bersuara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid memberikan sanksi, lalu tidak dilepas begitu saja ya Bapak Ibu. Dampaknya apa? Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan siswa tidak sepenuhnya mandiri. Ternyata ya kita harus sekali lagi, apa yang kita lakukan walaupun menurut kita sudah baik, ternyata ada dampaknya masing-masing. Selanjutnya adalah manajer. Kalau namanya manajer biasanya bahasanya keren kan? Mungkin kita akan bahas, siapa tahu ini adalah posisi yang paling betul. Suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru tulus mengajukan pernyataan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Nah, dampaknya apa? Murid mandiri, percaya diri dan dapat menyelesaikan masalah. Mungkin kalau saya mengamati, kita semua sebetulnya sudah melakukan hal itu, tetapi dengan cara yang berbeda-beda pada masing-masing personalnya. Betul. Dengan cara kita, dengan bahasa kita. Misalnya, kamu habis ngapain? Si A kamu ngapain? Kita tanya kayak, kita identifikasi dulu. Si A habis ngapain? Terus melihat kamu itu benar nggak kamu begitu? Ya kan? Yang kita tanyakan masih seperti itu. Walaupun mungkin nada kita sedikit tegas sama anak-anak. Jadi itu kita sudah melakukan hal ini kepada murid kita, tapi dengan cara kita masing-masing. Yang terakhir pasti kita, ayo kalau jalur sepuro, pasti kita akan seperti itu, ya kan? Sering sekali kita seperti itu. Maka kalau menurut saya, boleh ono jalur sepuro tanpa kita mengantar, tanpa kita memanggil si korbannya, kita membiasakan anak menjadi mandiri, ini kan? Tak boleh mandiri, tak jalur sepuro, aku dipanggil Senin Ibu Alfi, mungkin akan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya juga kaitannya dengan segitiga restitusi tadi nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas bertujuannya adalah agar mengurangi tindakan-tindakan negatif yang mungkin dilakukan oleh murid-murid kita. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif atau sesuatu positif yang diterapkan di lingkungan kelas. Tujuan daripada keyakinan kelas adalah menanamkan budaya positif yang akan menjadi dasar hidup bagi murid untuk selamanya. Menjadikan keyakinan kelas sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang terpola sebagai wujud penerapan profil belajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid di kelas. Mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang sudah membuat keyakinan kelas dengan siswanya di kelas? Mungkin walaupun tidak terstruktur, mungkin walaupun tidak terstruktur, tidak terdokumentasi dengan tulisan-tulisan, mungkin apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas? Mungkin ada yang sudah berpengalaman, monggo kita sharing di sini sebelum saya bahas ke materi yang selanjutnya. Karena mungkin ada keyakinan kelas, contohnya monggo.
sebelum keluar sebelum mau ke kelas izin dulu, itu tidak termasuk kegiatan kelas. Apabila pembelajaran harus tertib, menghargai teman, apabila mau tanya harus angkat tangan dulu, seperti itu. Itu untuk di kelas 1 keyakinan kelas. Mungkin ada di kelas yang lain, ada yang lain keyakinan kelas. Karena mungkin di kelas 6 sudah, kelas tinggi biasanya kalau kelas tinggi keyakinan kelasnya lebih kepada mendisiplinkan mungkin, atau berbeda dengan yang kelas 1. Kalau yang kelas 1 kan masih nonton, masih giring gitu. 1, 2, 3 masih. Kalau kelas tinggi mungkin akan sedikit berbeda. Terima kasih. Sebenarnya kalau anaknya itu sama saja sih sebenarnya walaupun di kelas tinggi. Cuman biasanya saya membuat dengan anak ini kita gantian. Jadi kayak misalnya kalau saya menerangkan, saya harap anak-anak memperhatikan. Tidak ada yang boleh berbicara perkampungannya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya setelah saya menerangkan ada pertanyaan, nah itu baru mereka boleh untuk berdiskusi atau bertanya atau bagaimana seperti itu kalau di kelas seperti itu. Lebih kepada manajemen waktu ya. Jadi ada waktunya kapan mereka menjadi pendengar, kapan waktunya mereka akan menjadi pembicara. Atau kurang lebihnya seperti itu Bu Nana. Terima kasih Bu Nana dan Bu Nana. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita evaluasi. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita terapkan itu sudah betul langkah-langkahnya? Langkah-langkah penetapan keyakinan kelas. Yang pertama adalah orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Saya sangat yakin apapun yang diyakini di kelas antara jenengan selaku wali murid dengan siswanya itu adalah untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dalam kelas. Kemudian yang kedua, menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Sepertinya sudah bangun Bu Nana itu adalah menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Yang ketiga adalah guru memimpin diskusi terkait kesepakatan antara lain bertanya kepada siswa tentang kelas impian mereka. Nah ini sangat menarik kita bahas ya. Kelas impian mereka, kita sudah melakukan itu walaupun tanpa terstruktur sekali lagi, ya kan? Kelas kita masing-masing berbeda. Kelas 1 dengan nuansa seperti itu, kelas 2, 3 dan seterusnya juga berbeda. Itu adalah sudah termasuk kepada kesepakatan kelas, keyakinan kelas menentukan murid bagaimana sih kelas impian kalian. Seperti warna cat, itu kan juga apa yang dipingin anak-anak. Ornamen-ornamen yang ada dalam kelas sesuai dengan apa yang anak inginkan. Kemudian misalkan jawaban siswa, kelas yang bersih, rapi, nyaman, indah dipandang hijau dan tentram. Jadi kalau kita nuruti harapan anak banyak sekali ya. Bu, catnya maunya warna ini. Bu, aku mau di dalam kelas ada gambar ini, seperti itu. Jadi kita menuntut anak-anak untuk menentukan kelas impian mereka. Kemudian guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Pasti kita akan seperti itu. Bu, saya punya ide gimana kalau gini. Oke, kita tampung, besok kita bahas. Pasti akan seperti itu. Kemudian umpan balik harus dilaksanakan, antara lain bagaimana cara mewujudkan jawaban siswa tersebut. Nah, misalnya, Bu, aku kepingin kita bikin banner di kelas dengan foto kita. Kan tidak mungkin kita anak-anak minta sekarang, kita langsung kasih sekarang, nggak bisa. Jadi bagaimana kita memberikan jawaban yang melegakan anak-anak, tidak mengecewakan anak-anak, walaupun permintaannya tidak dilakukan pada saat bersamaan mereka meminta. Selanjutnya adalah misalkan membuang sampah pada tempatnya, bekerjasama membersihkan kelas, saling membantu menjaga kebersihan kelas. Saya yakin seluruh kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 akan memiliki keyakinan kelas seperti itu. Langkah-langkah selanjutnya adalah umpan balik harus dilakukan, pasti. Karena pembelajaran di dalam kelas itu kan terjadi dua arah, tidak hanya searah. Maka harus ada umpan balik antara guru dengan siswa, dengan murid. Hasil diskusi disimpulkan, poster dirancang untuk kesepakatan. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, struktur organisasi di kelas terpampang. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin si opo jari guru nih, karena belum bisa menentukan pilihan. Tapi kalau untuk kelas 4, 5, dan 6, Bu, aku ingin gambarin ini, Bu, aku ingin susunannya seperti ini, seperti itu. Rancangan poster dievaluasi, konsekuensi jika
ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan, mengevaluasi kembali kesepakatan kelas. Nah, kalau saya evaluasi itu satu semester. Jadi ketika awal masuk saya membuat kesepakatan kelas, saya evaluasi, ini benar-benar dilakoni atau enggak selama 1 semester ini. Nah, ketika di semester 2, kalau yang sudah berjalan dengan baik, kita lanjutkan. Tapi kalau yang belum, bahkan mungkin anak-anak kesulitan, kita evaluasi lagi. Oh, berarti kita tepat kalau yang anak harus diganti atau dirubah. Kesepakatan kelas tersebut hendaknya ditularkan kepada semua warga sekolah. Tidak perlu, kalau SDN 1 Karangharjo kan memang luar biasa, tidak perlu ditularkan, sudah ketularan dengan sendirinya. Maksudnya setiap kelas itu pasti punya kesepakatan kelasnya masing-masing. Nah, ini praktik keyakinan kelas. Ini contoh di kelas 5 adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di kelas 5 itu ditempel. Setiap anak itu menulis, ini adalah prakasa dari Buresa. Jadi kelas anak-anak menuliskan, jika tidak piket maka akan piket selama seminggu, misalnya gitu. Jika mengolok-olok nama orang tua harus nyapu selama 1 bulan, misalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan kesepakatannya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah rangkaian apakah keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama murid-murid kita di kelas ini dilanggar atau tidak. Kalau memang ada yang melanggar, harus ada kita melakukan penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimat ini biasanya terjadi akan kita lakukan ketika murid kita misalnya kan sering anak-anak nyalah ngancane, misalkan seperti itu. Bro, si Adit ini nyalah iki sampai iki nangis, ya seperti itu. Kita kan mesti memanggil, ya. Nah, langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah sesuai dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini masalah berkaitan seperti kalau anak-anak kan biasanya emosi, ya. Kalau habis berantem dengan temannya pasti kan menggebu-gebu, emosi. Jadi kita menstabilkan identitas mereka. Ini bisa jadi gak apa-apa, tapi ya nih biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kalau anak sudah tenang, emosinya sudah stabil, sudah menguasai siapa dirinya, maka yang selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau bahasa Jawane, cara mari digejelekne arek dijunjung maneh. Jadi anak itu biar tidak merasa aku anak yang memang melakukan kesalahan tidak melulu dihakimi. Jadi tidak kita harus mencari tahu kenapa sih kamu bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Kemudian adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi pada keyakinan yang kita sebelumnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Contoh kalimatnya seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi apa? Jadi orang yang seperti apa? Jadi kalimat motivasi-motivasi seperti itu pada anak. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kita simak ya. Saya sudah pernah melakukan praktik segitiga restitusi dengan salah satu murid kita.
Tidak dengar dari ketua kelasmu, katanya kamu bisa datang sama Syahdu ya? Ya bu, saya bisa. Kamu bisa apa deh? Ya bisa wajar sih kalau kamu marah. Kalau berada di posisi kamu, mungkin kita juga akan marah. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Syahdu? Saya marah kepada Syahdu, saya tidak mendengar dan saya tidak punya masalah. Kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Ya, tapi benar-benar saya tidak punya masalah. Wajar kalau kamu begitu, tapi pengurus sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan lebih daripada itu. Misalnya dengan memutuskan dulu. Menurut kamu dalam melakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak nih? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menurut kamu itu penting atau tidak? Kalau menurut kamu penting, apa yang harusnya kamu lakukan? Kamu bersedia memperbaiki masalahmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Ya, betul sekali tindakanmu, Dik. Semangat. Semoga kamu bisa lebih sabar lagi. Sekarang, boleh kembali ke kelas. Jadi gambarannya adalah Adit itu melanggar bagaimana keyakinan kelas adalah saling menghargai dan saling menghormati. Kasusnya adalah Adit itu tidak terima karena orang tuanya sering diolok-olok oleh Adit marah, berdorong, topinya dibuang ke tempat sampah. Jadi sebentar ini Bapak Ibu. Laptopnya nge-lag. Tidak apa-apa, gitu aja. Nah, jadi dengan penerapan segitiga restitusi kita akan mendapatkan, kita dan anak-anak akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran. Yang pertama adalah terwujudnya kerjasama antar siswa dan guru dalam menyusun keyakinan kelas. Peserta didik merasa gembira dan nyaman dalam membuat keyakinan kelas. Dengan terciptanya keyakinan kelas diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Penerapan segitiga restitusi memberi dampak positif pada peserta didik karena mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah dan dengan sadar bertanggung
atau dua dari Bapak Ibu untuk menceritakan pengalamannya menerapkan segitiga restitusi, walaupun mungkin tidak terkonsep seperti yang saya sampaikan. Pasti misalnya Bapak Ibu sekalian sudah pernah melaksanakan hal yang seperti itu, tapi mungkin nggak ngerti, oh ternyata yang saya lakukan itu namanya segitiga restitusi. Jadi pasti akan ada seperti itu. Monggo, siapa boleh mungkin berbagi pengalaman yang pernah melakukan keserapan yang mana, atau yang membuat keyakinan kelas dengan siswa, atau melakukan penerapan segitiga restitusi kepada siswa. Kayaknya tadi Bu Alfi baru menerapkan, jadi masih hangat ya Bu Alfi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih baru ini tahu kalau ada segitiga restitusi, dan ternyata sering kita lakukan tanpa sadar meskipun tidak 100% dinyatakan benar, namanya manusia tidak sempurna. Nah baru tadi pagi memang ada laporan bahwa murid saya itu kalau bahasa Jawanya macet, padahal dia juga perempuan itu pun sudah beberapa kali dipanggil sama saya, juga dia sebagai wali kelas 2B-nya. Kemudian yang pertama sudah reda, kemudian ada kasus lagi, tambah anak, tambah korban. Kemudian ada laporan lagi yang kemarin barusan ada malak berkedok arisan. Saya bingung, saya tanyakan siapa yang ikut arisan? Satu akikah saja Bu, bayarnya bagaimana? Kadang 1.000, kadang 2.000. Allahu Akbar, saya gitu. Nah itu saya tadi hanya mengingatkan bahwa kamu sudah berjanji tidak akan melakukan lagi, kenapa diulangi lagi? Posisi seperti ini saya juga bingung. Anaknya tidak merasa bersalah dan anaknya itu santai, gurunya rada getem-getem, tapi ya itulah namanya manusia. Jadi tadi akhirnya karena sudah 3 kali ya saya bisa berdiskusi dengan orang tua karena orang tuanya belum tahu. Itu aja untuk anaknya, karena masih kelas 2 tidak ada solusi yang bisa saya berikan karena anaknya juga masih sebatas anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi atas sharing pengalamannya. Kalau yang lain mungkin Pak, boleh Pak Fajian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini bisa dibilang apa tadi dengan restitusi, segitiga restitusi atau keyakinan kelas itu saya belum tahu apakah itu bisa disebut dalam kategori itu. Cuma saya itu mempunyai pengalaman seperti ini di kelas. Pada waktu itu anak-anak ramai menabung meja. Nah, itu lebih disebut apa koteannya? Menabung meja seperti itu. Nah, saya secara spontanitas bilang jangan rame, tapi pakai bahasa Jawa. Ojo rame rek, engko lek kotean itu orang tuanya bapak ibu kayak utang nih. Nah, saya seperti itu bicaranya. Nah, kemarin saya tidak sengaja dengan Bu Alfi di kelas memergoki tulisan di papan, entah siapa itu yang menulis. Tulisannya berbunyi seperti ini: sing kotean ibu akeh utangi. Nah, seperti itu. Nah, apakah yang seperti ini bisa disebut keyakinan kelas atau segitiga restitusi? Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Ini pengalaman yang sangat lucu sekali. Jadi katakanlah Bu Dia ini mengaku kelas 2, di mana betul-betul memaknai guru yang disingkat menjadi guru ditiru kan katanya. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya maka itulah yang diyakini sama anak-anak bahwa itu suatu kebenaran. Kalau misalkan saya di kelas 5 atau benar
investigasi hanya saja menanamkan termasuk kepada menumbuhkan rasa bersalah kepada anak. Kalau kamu melakukan seperti itu, konsekuensinya akan seperti ini. Tapi karena berhubung itu sama anak kelas 2, maka yang diyakini ya kan, apa sih dia ngomong guruku ya kuis ini benar gitu. Merasa cukup untuk apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya. Saya menyampaikan hormat kepada Pak Fatur untuk menutup acara pada siang hari ini, agar apa yang saya sampaikan, yang Bapak Ibu terima menjadi berkah untuk kita semua. Monggo Pak Fatur. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini, siang ini menjelang sore kita mendapatkan ilmu yang banyak. Ternyata apa yang kita lakukan setiap hari di kelas ini sangat berpengaruh pada siswa, baik itu positif ataupun negatif. Untuk itu mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan selalu bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi keinginan kita bersama di sekolah ini, yaitu sekolah SDN 1 Karangharjo, menjadi sekolah yang jaya, sekolah yang maju. Ya. Baik, mari kita tutup dengan doa dan mohon diaminkan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu wa ta'ala kullu syahadati wa sallallahu alaihi wa amin. Alhamdulillah wa sidah ya rabbana lakal hamdu kama lam yakun wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa qina adhaban. Allahumma fa'alna lam kana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an fil qubur. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khairi wal istiqamah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل إنك لا تضل الشهداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Mari kita tutup sama ucapan alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali ucapan terima kasih. Saya tutup acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasihatul Ula. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Lina Setiorini, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni terkait diseminasi praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Lina dalam modul 1.4 budaya positif. Ibu Lina sangat aktif, interaktif dalam memberikan materinya atau memberikan praktek baiknya kepada kami selaku warga sekolah. Dan dalam budaya positif yang kami tangkap ada beberapa hal, yaitu adanya membuat kesepakatan kelas yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi, yaitu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Lina khususnya di kelasnya bisa dilaksanakan bersama-sama nantinya di semua kelas yang ada di SDN 1 Karangharjo. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan pratap triloka dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Suntulodo, ing Madya Mankarso, Tutwuri Handayani. Cukup sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Tetap semangat Bu Lina untuk menjalankan pendidikan calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilly Resa Arinda dari SDN 1 Karangharjo, rekan sejawat dari Ibu Lina Setiorini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi.
Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Lina yang telah sukses melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sebenarnya sudah kami laksanakan di sekolah ini, tetapi dengan adanya diseminasi dari Bu Lina kemarin telah membuka paradigma baru dan menambah wawasan kami sebagai seorang guru. Penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Semoga dengan adanya wawasan baru ini, implementasi budaya positif di sekolah, tepatnya di SDN 1 Karangharjo, bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih Bu Lina, tetap menginspirasi dan sukses untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Bu Lina Setiorini CGP Angkatan 7, saya mendapatkan sekali banyak ilmu, diantaranya bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan budaya positif untuk mengajar anak-anak agar anak-anak merasa nyaman dan merasa senang berada di sekolah, dan anak-anak tidak merasa takut lagi berada di sekolah. Semoga kedepannya saya pun bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lina kepada anak didik saya. Terima kasih, tetap sukses Bu Lina Setiorini, semoga berhasil dan semoga Allah melancarkan semua kegiatan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistianise, salah satu pustakawan dari SDG Negeri 1 Karangharjo dan juga sekaligus guru bahasa Inggris. Kebetulan kemarin ada kegiatan diseminasi dari Ibu Lina Setiorini yang saya ikuti dari awal sampai akhir. Menurut saya kegiatan ini sangat positif sekali dan saya sangat mendukung sekali karena kegiatan ini sangat berarti bagi guru-guru yang mungkin ingin mengevaluasi seperti apa pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa. Dan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, kami tahu apa saja kekurangan dan kelebihan dari program pembelajaran yang telah kita terapkan di murid-murid yang ada di sekolah kami, terutama di SDN 1 Karangharjo. Dan kedepannya hasil dari diseminasi ini itu akan kita terapkan untuk mengevaluasi pembelajaran untuk bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Terima kasih, itu pendapat saya.